Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawal Putri Ratisah dari kelas manajemen 21D. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang mengapa mempelajari model manajemen. Sebuah model atau teori mewakili realitas yang lebih kompleks, berfokus pada elemen yang penting dan hubungan mereka membantu untuk memahami kompleksitas itu dan bagaimana perubahan dapat mempengaruhinya. Sebagian besar masalah manajemen hanya dapat dipahami dengan memeriksanya dari beberapa perspektif, sehingga tidak ada model yang menawarkan solusi lengkap. Mereka yang mengelola persaingan global bisnis membutuhkan fleksibilitas, kualitas, dan produksi biaya rendah. Manajer di Ford atau Daimler Chrysler menginginkan model proses produksi yang membantu mereka mengaturnya secara efisien. Dari perspektif teknis, mereka juga menginginkan model perilaku manusia yang akan membantu mereka mengatur produksi dengan cara yang mendorong antusiasme dan komitmen. Manajemen tugasnya adalah menggabungkan kedua pendekatan menjadi solusi yang dapat diterima. Yang pertama, model mengidentifikasi variabel. Model mengidentifikasi variabel atau teori bertujuan untuk mengidentifikasi variabel utama dalam suatu situasi dan hubungannya di antara mereka. Semakin akurat mereka melakukannya, semakin berguna mereka. Karena setiap situasi adalah unik, banyak manajer berpengalaman meragukan nilai teori. Jawaban Margaret adalah, tanpa semacam teori, sulit untuk memahami apa yang terjadi di dunia sekitarmu. Jika Anda ingin tahu apakah Anda bekerja untuk organisasi yang dikelola dengan baik, bertentangan dengan apakah Anda menyukai bos Anda memerlukan teori manajemen yang bekerja. Manajer perlu mempengaruhi orang untuk menambah nilai. Orang yang sadar, makhluk yang berpikir, dan pengalaman, minat, dan tujuan yang unik. Ini memengaruhi informasi apa yang mereka hadiri untuk signifikansi yang mereka lekatkan padanya dan bagaimana mereka bertindak. Ada contoh di bab 3 dari A Business Retail di mana manajer senior, manajer toko, dan staf mereka bekerja. Orang menginterpretasikan informasi secara subjektif yang membuat sulit untuk memprediksi bagaimana mereka akan bereaksi. Berikut ini ada 2 asumsi kontras manajer tentang bagaimana berurusan dengan bawahan. Yang kedua, model mencerminkan konteksnya. Orang-orang mencari model untuk menangani masalah paling mendesak yang mereka hadapi. Pada abad ke-19, tenaga kerja terampil langka dan tenaga kerja tidak terampil berlimpah. Manajer mempekerjakan pekerja tidak terbiasa dengan pabrik untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Jadi menginginkan ide tentang cara memproduksi lebih banyak, efisien. Mereka mencari cara untuk menyederhanakan tugas sehingga mereka dapat menggunakan karyawan yang kurang terampil. Dan teori manajemen awal memberikan prioritas pada masalah ini. Orang serius menyebut fokus ini pada efisiensi sebagai pola pikir manufaktur. Berpikir kritis membantu meningkatkan model mental kita. Ide-ide tentang berpikir kritis di bab 1 menunjukkan bahwa bekerja secara efektif bergantung pada menjadi mampu dan mau menguji validitas teori apapun dan merevisinya berdasarkan pengalaman dengan mengidentifikasi dan menantang asumsi, mengakui pentingnya konteks, membayangkan dan mengeksplorasi alternatif, melihat keterbatasan. Saat Anda mengerjakan bab ini, akan ada kesempatan untuk mempraktikkan komponen-komponen ini berpikir
kritis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.